Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farikana Ilu Amalia dengan NIM 204 105 020 117. Jadi di sini saya akan menanggapi terkait kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam, di mana ini judul yang terdapat dalam mata kuliah Ekonomi Makro yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI. Langsung saja di sini saya akan langsung masuk di pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian dari kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Yang selanjutnya itu tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama di sini ada pertumbuhan ekonomi. Jadi biar ekonomi semakin bagus, misalnya pertumbuhan per tahun ini hanya 5%, karena biaya produksi di perusahaan itu tinggi, karena pajaknya di sana juga tinggi. Nah, dengan kebijakan ini pemerintah mengurangi pajak yang dulunya 5% menjadi 3%, bahkan di titik 0. Sehingga yang terjadi ketika pajak diturunkan, biaya produksi juga ikut rendah, maka nanti harga barang-barangnya jadi turun sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat dan produksi berjalan dengan baik. Dan yang selanjutnya itu mencegah pengangguran. Hubungan fiskal dengan pengangguran yaitu ketika terjadi barang-barang inflasi, maka otomatis daya beli masyarakat menjadi berkurang, sehingga barang-barang di pasaran menjadi tidak laku dan akhirnya perusahaan tidak memproduksi lagi atau bahkan mengurangi karyawan, maka menyebabkan karyawan tersebut menjadi pengangguran. Maka pemerintah harus memberikan kebijakan seperti memberikan subsidi atau menurunkan biaya pajak. Dan selanjutnya di sini ada stabilitas harga. Jadi ketika barang sedikit namun permintaan banyak, barang banyak karena banyaknya orang yang memegang uang, maka barang-barang itu harganya menjadi tinggi. Maka berilah kontraktif agar uang bisa kembali di pemerintah dengan cara meningkatkan suku bunga sehingga masyarakat lebih banyak menabungkan uangnya. Jadi untuk mengurangi uang yang beredar di masyarakat, pemerintah meningkatkan suku bunga sehingga masyarakat banyak menabung daripada membelanjakan uangnya. Yang selanjutnya yaitu mendorong laju investasi, di mana hubungan dengan fiskal ketika pemerintah mengurangi pajak dalam sektor tertentu, maka perusahaan-perusahaan tertarik untuk investasi dalam perusahaan tertentu. Atau mungkin pemerintah juga melakukan kebijakan memberikan subsidi, misalnya memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan di bidang pertanian. Misalnya pupuknya ada subsidi dan pengolahan, maka pelaku-pelaku di bidang pertanian akan terus memberikan investasi. Dan yang selanjutnya itu untuk mewujudkan keadilan sosial, yaitu pemerintah memberikan pajak progresif kepada pengusaha yang mempunyai perusahaan besar atau kepada orang yang memiliki mobil-mobil mewah, dan memberikan subsidi kepada orang-orang yang memiliki gaji rendah di bawah 3 juta, sehingga terjadi keadilan sosial. Dan yang selanjutnya yaitu jenis kebijakan fiskal. Yang pertama di sini ada ekspansif. Ekspansif adalah pemerintah yang banyak mengeluarkan uang di masyarakat
untuk meningkatkan ekonomi, misalnya pemerintah memberikan subsidi dalam hal-hal tertentu, memberikan bantuan uang tunai kepada masyarakat yang pendapatannya di bawah 1 juta, atau memberikan insentif kepada prakerja supaya uang banyak beredar di masyarakat, atau memberikan bantuan subsidi kepada sektor tertentu. Untuk yang selanjutnya yaitu di sini ada kontraksional. Jadi di sini pemerintah mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat atau meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan presentasi pajak. Misalnya dulu dikenakan mungkin 0%, sekarang menjadi 3%, atau dulunya awalnya 3% menjadi 5%, dan pemerintah mengurangi subsidi. Dan yang selanjutnya itu komponen kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Dari pemerintah dikenakan pajak yang dikenakan pada masyarakat. Lalu jika pemerintah ingin mendapatkan pendapatan lebih tinggi, maka pajaknya harus lebih tinggi, atau jenis-jenis orang yang dikenakan pajak harus lebih banyak. Misalnya orang yang memiliki sepeda bagus di atas harga 20 jutaan, pajaknya lebih tinggi. Atau mungkin memiliki mobil bagus, pendapatannya banyak, mendapatkan pajak lebih tinggi dari orang yang memiliki sepeda di harga 20 juta tadi. Lalu yang selanjutnya di sini ada kebijakan pengeluaran. Jadi pemerintah akan mengatur pengeluaran pemerintah volume besar atau kecil. Ketika pemerintah pendapatan banyak dan ingin menggerakkan masyarakat, otomatis pemerintah akan mendapatkan pendapatan lebih banyak. Ketika pendapatan pemerintah kecil, maka pemerintah berpikir pemerintah memiliki pendapatan lebih kecil. Dan selanjutnya di sini ada kebijakan investasi dan disinvestasi. Jadi bagaimana pemerintah mendorong investasi, memberikan pinjaman kepada perusahaan tertentu supaya nanti bisa investasi atau mengurangi pajak kepada perusahaan-perusahaan tertentu, supaya mendorong pelaku-pelaku ekonomi melakukan investasi. Atau sebaliknya, disinvestasi, misalnya menurut pemerintah di perusahaan tertentu investasinya sangat tinggi, dan akhirnya pemerintah memikirkan untuk mengurangi investasi pada perusahaan tertentu. Yang selanjutnya di sini ada pengelolaan utang atau surplus. Pemerintah dalam kebijakan berpikir jika dalam pendapatan pemerintah itu lebih tinggi dari belanja, itu terjadi surplus. Jadi pemerintah dengan mudah mengalokasikan dana yang dimiliki, bukan kebutuhan pemerintah untuk menggerakkan ekonomi, untuk menanggulangi pengangguran, untuk membuka lapangan kerja baru. Tetapi ketika pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhan karena pendapatan yang didapat dari pajak atau lainnya di bawah APBN, di bawah kebutuhan negara, akhirnya jalan keluarnya dengan cara hutang, baik dengan menjual aset berharga di dalam negeri atau investor asing. Yang selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal, yaitu anggaran belanja seimbang, pembiayaan fungsional, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, dan stabilitas anggaran otomatis. Lalu ada pengelolaan anggaran. Dan yang selanjutnya fungsi kebijakan fiskal. Jadi yang pertama di sini ada mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM, yaitu SDA sumber daya alam dan SDM sumber daya manusia. Lalu mengoptimalkan kegiatan investasi. Jadi ketika pelaku ekonomi tidak melakukan investasi karena pajaknya terlalu tinggi, maka pemerintah harus memberikan kebijakan agar pajaknya kurang. Begitupun ketika investor perlu kebijakan subsidi, maka diberikan subsidi agar optimal dalam investasi. Nah, selanjutnya ada alokasi. Jadi pemerintah wajib mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran sesuai kebutuhan. Lalu mendistribusikan sesuai pasaran dari mana pemerintah
mendapatkan pendapatan dari pajak dan bagaimana pemerintah mendapatkan pengeluaran baik itu berupa subsidi atau bantuan. Dan yang selanjutnya yaitu ada stabilitas, yaitu untuk menstabilitaskan ekonomi, menstabilitaskan harga, menstabilitaskan pertumbuhan. Dan ada juga pembangunan, bagaimana pembangunan berjalan baik fisik maupun non fisik. Fisik seperti pembangunan infrastruktur atau non fisik seperti pendidikan dan sebagainya. Lalu ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama, dalam ekonomi Islam, dalam kebijakan fiskal yaitu harus dilakukan pelaksanaan dengan hati-hati, harus dikaji dengan betul pendapatan negara sehingga membuat anggaran sesuai dengan pendapatan. Dan yang kedua yaitu jadi pajak ditetapkan sesuai produknya. Semakin tinggi maka pajak juga semakin tinggi, bukan karena barang tapi dilihat barang yang layak untuk ditinggikan. Yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Lalu fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama di sini memelihara terhadap hukum keadilan antara yang kaya dengan yang miskin atau antara atasan dengan karyawan. Dan pertahanan. Yang kedua yaitu perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Jadi di sini harus membuat perumusan yang rapi dan matang sehingga menghasilkan kebijakan yang bagus. Yang ketiga di sini ada manajemen kekayaan pemerintah, bagaimana pemerintah mengatur pengeluaran negara dan pendapatan negara. Dan yang keempat, intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Lalu yang selanjutnya di sini ada instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama di sini ada jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada non-muslim yang tinggal di negara Islam. Lalu ada ghanimah, harta rampasan yang disebabkan oleh perang. Dan yang selanjutnya ada fai, harta rampasan tanpa peperangan. Lalu ada zakat, yaitu harta yang dikeluarkan karena dia sudah memiliki harta yang mencapai 1 nisab. Lalu ada kharaj, yaitu pajak yang dikenakan kepada tanah di mana tanah itu hasil kekuasaan. Lalu yang keenam ada nawaib, yaitu pajak yang dibebankan kepada umat Islam karena negara itu mengalami kesulitan ekonomi. Dan yang terakhir di sini ada amwal fahla, bagaimana ada harta-harta yang pemiliknya yang tidak ketemu. Jadi contohnya seperti mungkin ada orang yang meninggalkan harta, tapi dia tidak memiliki hak waris. Jadi harta tersebut dinamakan amwal fahla. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mohon maaf juga mungkin jika kata-kata yang saya sampaikan ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.